Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih atau cinta dapat diungkapkan dengan bermacam cara dan bentuk. Untuk mengungkapkan cinta kepada kekasihnya, seseorang bisa memberikan bunga. Untuk mengungkapkan cinta kepada orang tua, anak-anak dapat membantu meringankan pekerjaan orang tuanya di rumah, entah dengan menyapu, mengepel, ataupun mencuci piring. Dan untuk mengungkapkan cinta pada bangsa dan negara, seseorang dapat hidup, mengorbankan hidupnya dengan menjadi pahlawan yang gugur di medan perang, atau menjadi warga bangsa yang baik dan berprestasi. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Santo Cornelius dan Santo Cyprianus. Mereka mengungkapkan cinta mereka yang besar pada Kristus dan gereja dengan jalan menjadi martir. Pada pertengahan abad ketiga, gereja mengalami penganiayaan yang kejam oleh seorang kaisar Roma bernama Decius. Ia telah membunuh Paus Fabianus. Hampir setahun lamanya gereja tidak memiliki paus. Akhirnya seorang imam dari Roma, Cornelius, dipilih menjadi paus pada tahun 251. Ia menerima tugas tersebut meskipun tugas itu membahayakan jiwanya. Untuk melaksanakan tugas beratnya, Paus Cornelius memperoleh dukungan dari seorang uskup Kartago, Afrika yang bernama Cyprianus. Uskup Cyprianus sendiri dibaptis pada usia 45 tahun. Kemudian ia ditambiskan sebagai imam. Dan pada tahun 249 sebagai uskup, Paus Cornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan kota Roma pada bulan September tahun 253. Karena menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang paus, maka beliau dinyatakan sebagai martir. Sedangkan uskup Cyprianus wafat dengan kepalanya dipenggal di Kartago semasa penganiayaan Kaisar Valerianus 5 tahun setelah Paus Cornelius meninggal. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, seorang perempuan berdosa mengungkapkan cintanya pada Yesus dengan cara membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ia tiada hentinya mencium kaki Yesus. Ia juga meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal harganya. Cinta sejati tidak pernah hitung-hitung. Cinta sejati tidak pernah tanggung-tanggung. Yesus memuji perempuan berdosa itu sebagai orang yang lebih banyak berbuat kasih dibandingkan dengan banyak orang yang ada di sekitarnya, termasuk Simon si tuan rumah. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan diri kita sendiri? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan menghadiri misa, tekun berdoa, memberikan makanan kepada orang lapar, dan pakaian kepada orang yang telanjang, dan sebagainya, seturut kemampuan kita. Semoga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang bila kita sungguh mewujudkan kasih seperti Santo Cornelius, Santo Cyprianus, dan wanita yang berdosa yang datang kepada Yesus yang kita dengar pada hari ini.
Tuhan, semoga melalui doa, hidup, dan karya kami, kendati sederhana, kami dapat mengungkapkan cinta dan kasih kami kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi lebih tekun berdoa dan menjadi lebih murah hati kepada sesama. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.